Oke, selamat pagi ibu-ibu calon guru penggerak semua. Selamat datang, salam bahagia. Selamat pagi, Bapak. Oke, Salam bahagia. terima kasih ya Bapak Ibu sudah bergabung dalam loka karya kita yang ketiga, yaitu dengan judul Peran Pemimpin dalam Pengembangan Pembelajaran. Nah, ini saya nanti yang memfasilitasi Bapak Ibu, nama saya itu Turian Hasukian. Kebetulan saya bekerja atau tempat saya kerja itu di SMA Negeri 15 Medan ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai loka karya kita yang ketiga ini, alangkah lebih baik kita awali dengan doa biar nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu semua juga bisa sehat-sehat sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak Ibu, diharapkan nanti dalam diskusi kita ini kita bisa hadir seutuhnya ya Bapak Ibu ya di ruang belajar virtual ini. Diskusi kita bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita buat dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu supaya diharapkan CGP mampu atau calon guru penggerak mampu merencanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Dan kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati di pertemuan-pertemuan selanjutnya di loka karya kedua juga, yaitu tepat waktu, menghargai sesama peserta dan pengajar praktik, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi pembelajaran, kemudian mendengarkan, dan diharapkan kameranya bisa kita aktifkan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk bahan diskusi kita yang pertama ya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menjawab ini sudah saya bagikan ya Bapak Ibu link untuk Jamboard kita. Sebentar saya bagikan dulu. Oke. Putus-putus ya Ibu ya? Enggak lancar, Pak. Oh, lancar. Sebentar ya Bu, sepertinya ada masalah. Oke, ini Bu sudah saya bagikan linknya di kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nanti menjawabnya dengan pakai sticky note ya seperti biasa. Menurut Bapak Ibu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ditulis namanya ya Bapak Ibu. Ini pendapat dari Bu Firinta. Oke. Menurut Bu Firinta, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Kemudian Bu Hasmidar, pembelajaran yang berpusat kepada siswa sesuai dengan potensi yang ada pada siswa. Oke, kemudian menurut Bu Sofi, pembelajaran sesuai bakat, minat dan kebutuhan siswa. Dan ini yang terakhir ya dari Bu Saryati, yaitu pembelajaran yang mengakomodir perbedaan murid. Nah, coba saya minta dulu salah satu pendapat dari Bu Saryati. Kira-kira untuk penjelasan lebih lanjut dari ini mengakomodir perbedaan murid, kira-kira bagaimana maksudnya itu Bu? Baik Pak, terima kasih. Mengakomodir perbedaan murid maksudnya guru itu dia harus menerima bahwa karakter murid-murid itu berbeda, gaya belajar mereka berbeda. Ada yang misalnya gaya belajar dengan kinestetik, visual atau auditory seperti itu. Jadi yang guru harus sebaiknya menggunakan metode belajar yang bervariasi seperti itu maksudnya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Saryati. Berarti menurut pendapat Bu Saryati tadi, pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan siswanya ya, kira-kira ya Bapak Ibu ya, atau minatnya seperti apa. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang kedua,
yaitu menurut Bapak Ibu apa itu pembelajaran sosial emosional? Ini Bu Saryati, pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang melibatkan perasaan. Kemudian dari Bu Firinta itu melatih kompetensi akademik seimbang dengan sosial emosional. Dan dari Bu Sofi yaitu pembelajaran yang melatih keseimbangan sosial emosional. Nah, dan ini yang terakhir ya. Dari Bu Hasmidar yaitu pembelajaran yang bisa mengembangkan sosial dan emosional. Nah, satu orang dulu saya minta pendapatnya dari Bu Firinta. Kira-kira maksud dari pendapat Ibu itu apa ya kira-kira? Terima kasih Bapak buat kesempatannya. Menurut saya pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran yang bertujuan melatih kompetensi sosial emosional peserta didik. Jadi di samping kompetensi akademik mereka yang sudah terlatih saat proses pembelajaran, ada juga keseimbangan sosial emosional yang harus dijaga dari setiap peserta didik supaya mereka tetap bahagia dengan apapun yang mereka capai selama pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Firinta. Berarti intinya guru juga berperan ya di sana ya untuk membina sosial emosional siswanya ya, biar seimbang dengan akademik gitu ya Bu ya. Oke, Biar sekarang guru dan siswa sama-sama bahagia. iya, betul. Biar guru dan siswa sama-sama bahagia. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan terakhir kita, apa peran guru dalam pembelajaran diferensiasi? Nah, tujuannya pasti ke sana nanti ya, peran gurunya ini. Setelah tahu maksud dari pembelajaran diferensiasi, kemudian sosial emosional, sekarang kita masuk ke peran gurunya dalam pembelajaran diferensiasi. Atau langsung diungkapkan saja lah ya. Kira-kira bagaimana? Langsung diucapkan saja. Oke, kita minta dari pendapat Bu Sofiana. Apa kira-kira peran guru dalam pembelajaran diferensiasi, Bu? Oh iya, di dalam pembelajaran diferensiasi kebutuhan siswa itu berbeda-beda, maka guru memfasilitasi sebagai motivator, juga mendiagnostik apa saja kebutuhan siswa itu, karena setiap anak berbeda gaya belajarnya dan kebutuhannya. Mungkin itu saja Pak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Berarti salah satu peran guru adalah sebagai motivator karena siswa berbeda ya Bu ya. Kemudian ada tadi pendapat dari Bu Saryati menjadi motivator. Oke, kemudian Bu Firinta memfasilitasi siswa sesuai kebutuhan, dan satu lagi mendiagnostik kebutuhan siswa. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi aktifnya. Nah, sebagai kesimpulan dari diskusi kita ini, ya kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Oke, untuk kesimpulannya saya minta dari Bu Hasmidar. Kira-kira Ibu, menurut Ibu apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita hari ini? Baiklah Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi kalau menurut saya pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa sesuai dengan potensi yang ada pada diri siswa. Jadi kita selaku guru hanya bisa menuntun dan memfasilitasi mereka menuju tujuan mereka agar mereka bisa selamat, bahagia di dunia dan juga nanti di akhirat. Itu saja mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Oh, bagus sekali pendapatnya. Ya, jadi pembelajaran kita ini berpusat kepada siswa. Kemudian karena kebutuhan siswa yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, guru dibuat belajar dan disesuaikan juga nanti dengan sosial emosional siswa hingga karena bahagia, orang tuanya semuanya bahagia. Ya, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Atau ada pendapat yang lain dari kita? Bahagia, orang tuanya semuanya bahagia. Ya, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Atau ada pendapat yang lain dari kita? Ada kira-kira Bapak Ibu? Tidak. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, jadi kira-kira sampai di sini, atau setelah pembelajaran kita ini atau diskusi kita ini, apa yang sudah kita rasakan? Saya harapkan kita semua semakin terbuka ya pemikirannya, semakin semangat nantinya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya.
Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan virtual kita ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk diskusinya yang sangat aktif, sangat menyenangkan. Salam bahagia buat kita semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam bahagia buat kita semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oh, betul bisa. Baik, Ibu. Ya, Bapak. Ini Bu. Bisa, Bu. Oke. Waalaikumsalam. Pagi. Yang kabar semua harus dalam pembelajaran penggerak teman saya sampai sebelum kita belajar kita mindfulness dulu ya, meditasi, langkah dan pikiran, arahkan semua perhatian belajar dan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Ini ada kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, kemudian mikrofonnya di mute, kameranya. Maaf Bu, nggak jalan ininya Bu, slide-nya. Nggak jalan slide-nya Oh, Ibu. iya, Pak. Iya. Oh, di sini ya. Ini kesepakatan kelas kita tadi ya. Kemudian kita mau hari ini lokakarya kita manfaat komunitas praktisi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah calon guru penggerak mampu menjelaskan manfaat komunitas praktisi. Sebelumnya kita brainstorm dulu, yaitu pemantiknya apa yang bukan tentang komunitas praktisi, dan yang kedua apakah manfaat komunitas praktisi bagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya share dulu link Jambornya agar Bapak Ibu dapat menyampaikan gagasan saya berikan. Baik Bapak Ibu, itu udah ada link Jambornya ya. Silakan dijawab. Untuk slide yang pertama, pertanyaannya adalah apakah manfaat komunitas praktisi bagi Bapak Ibu? Oh, maaf, yang pertama tadi pertanyaannya adalah di slide yang pertama ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jaringannya agak lambat ya. Apa Iya, yang betul, Bapak Bu. Ibu ketahui tentang komunitas praktisi? Ya, itu pertanyaannya. Kemudian Bu Asmida ya, belum menjawab Bu. Belum. Pertanyaannya, Belum, apa, Bu? sedang. Ya. Ya. Ini Bu Asmida. Belum bukan, Bro. Iya, ini Ibu sekumpulan orang yang peduli pendidikan. Kemudian ada Ibu Firinta, sekelompok individu yang mempunyai tujuan yang sama untuk membawa perubahan yang baik. Iya, benar sekali ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Pak Turian, ini komunitas yang peduli dengan perkembangan pendidikan. Baik Bapak Ibu. Ibu Saryati, sekumpulan orang yang peduli pendidikan. Jawabannya bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Bu Asmida tadi kumpulan individu yang peduli dengan kemajuan pendidikan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke frame yang kedua. Apakah manfaat komunitas praktisi bagi Bapak Ibu?
Sariati untuk berbagi pengalaman. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik ya Bu ya. Ya. Iya. Kemudian untuk membuat metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, mantap jawabannya Pak Turian ya. Kemudian Bu Asmidar, untuk tempat kita berdiskusi tentang kemajuan dan perkembangan zaman. Saling berkolaborasi ya Bu Asmidar ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah menjawab tadi pertanyaan praktisi di kolom Jambot. Saya ucapkan terima kasih jawaban-jawabannya yang hebat-hebat itu. Jadi ada kesimpulannya ya Bapak Ibu ya tentang komunitas praktisi ini. Apa kira-kira kesimpulannya? Saya Pak Turian bisa bantu. Oke Bu Sarian silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya bahwa komunitas praktisi itu tadi adalah sekumpulan orang yang peduli terhadap pendidikan, sedangkan manfaatnya dengan kita mengikuti komunitas praktisi berarti kita bisa pengalaman, kemudian kita bisa berdiskusi untuk bagaimana sih pembelajaran di kelas kita supaya bisa lebih baik, atau dengan bahasa sekarang pembelajaran yang berpihak pada murid. Menurut saya itu Bu. Oke, bagus sekali ya jawabannya Bu Sariati ya. Ya, jadi komunitas praktisi itu kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Di selanjutnya kita lihat di sini pengertian dari komunitas praktisi, yaitu sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara lebih tinggi. Oke, kemudian untuk manfaat komunitas praktisi yaitu mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran. Ini ada 5 ya manfaat komunitas praktisi ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pas Bu, sepertinya sudah pas. Saya rasa Ya, Sudah jelas Bu. Coba Bu ya. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita refleksi dulu. Jadi untuk pembelajaran hari ini senyumnya udah yang paling bagus ya Bu, yang paling cantik, yang paling manis ya Bapak Ibu ya. Baik Bu. Ya, baiklah Bapak Ibu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua Bapak Ibu, para guru penggerak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Bagaimana kabarnya saat ini? Baik Bu. Baik Bu. Nah, sebelum kita memulai lokakarya yang pertama pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, pada lokakarya yang pertama pada pagi hari ini yaitu dengan tema pengembangan komunitas praktisi. Lebih baiknya sebelum saya mulai materi kita pada hari ini, ada baiknya saya perkenalan diri dulu sebagai pengajar praktik buat Bapak Ibu guru penggerak di sini, yaitu saya yang bernama Firin Tatugatorop. Saat ini dipercayakan sebagai dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Politeknik Bisnis Indonesia. Untuk info selengkapnya bisa kita lihat di slide berikut ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita memulai materi kita adakan dulu kesepakatan kegiatan atau kesepakatan kelas kita pada saat ini ya, yaitu yang pertama tentang ketepatan waktu. Semua Bapak Ibu di sini ada 4 orang ya peserta ya, sudah hadir semua ya Bapak Ibu. Sudah Bu. Sudah Bu.
Terima kasih. Selama kegiatan ini berlangsung, saya harapkan kita menjaga keamanan dan kenyamanan kita masing-masing melalui seluler phone yang kita gunakan ya Bapak Ibu. Saya mohon supaya disalenkan, dan kalau ada yang penting silahkan permisi kepada saya untuk mengangkat atau telepon tersebut itu bisa sebentar permisi keluar ruangan. Yang ketiga, pada saat pendampingan ini berlangsung, jika saya meminta pendapat dari Bapak Ibu sekalian, silahkan ditekan tombol raise hand yang ada di Google Meet Bapak Ibu masing-masing, dan juga kita harapkan supaya proses diskusi kita ini berjalan secara kondusif. Ada kira-kira Bapak Ibu lagi yang perlu kita sepakati dalam kegiatan ini? Cukup Ibu. Baik, cukup ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai untuk pendahuluannya, saya menyampaikan kata-kata bijak sebagai penguat bagi kita ya Bapak Ibu dalam memulai pendampingan ini, yaitu seseorang yang berhenti belajar adalah lanjut usia. Meskipun umurnya masih remaja, seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dan saya bangga dan salut kepada Bapak Ibu semua di sini, peserta guru penggerak, semua ini kita bercampur ya dari semua kalangan ya Bapak Ibu, mulai dari kalangan yang muda sampai yang muda lanjut juga, tetapi semangatnya masih tetap muda ya. Terima kasih ya. Kancil lari tidak terkejar, rusa lari sambil berputar. Sekarang kita mulai belajar supaya jadi guru yang pintar. Baik, adapun tujuan Lokakarya yang pertama ini dengan tema pengembangan dan komunitas praktisi adalah peserta dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi baik untuk diri sendiri dan lingkungan belajar. Yang pertama, saya ingin menggunakan teknik brainstorming dulu kepada semua kita Bapak Ibu di sini. Apakah yang dimaksud dengan komunitas praktisi dalam dunia pendidikan? Silahkan saya kirim linknya ya Bapak Ibu ke chat box supaya diakses melalui Jamboard. Di situ kita bisa memberi pendapat atau umpan balik ya Bapak Ibu. Ya, sudah saya kirim. Silahkan diklik linknya Bapak Ibu. Apakah yang dimaksud dengan rakyat? Ya, silahkan dicoba Bapak Ibu. Ibu Sariati, orang-orang yang peduli terhadap pendidikan. Ya, bagus sekali Ibu Sariati ya. Iya. Dan kita adalah salah satunya ya, orang-orang yang peduli terhadap pendidikan ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Komunitas praktisi. Ibu Sofi, sekumpulan orang yang ingin berubah ke arah yang lebih baik. Ya, bagus sekali. Terima kasih Ibu Sofi. Sekumpulan orang-orang yang peduli, berarti lebih dari satu ya Bapak Ibu. Pak Turian, orang-orang yang bertanggung jawab dalam perkembangan pendidikan. Ya, bagus sekali ya semua pendapatnya Bapak Ibu. Berarti orang yang bertanggung jawab, orang yang peduli demi menggerakkan pendidikan yang lebih baik. Ya, begitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Coba kita balik ke materi kita. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktek yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Berdasarkan salah satu pendapat dari seorang ahli Wenger tahun 2012, jadi yang diseringkan dalam komunitas praktisi itu adalah semangat, kegelisahan. Apa kendala-kendala yang mereka alami dalam praktek pendidikan tersebut, atau apa yang sudah mereka capai. Jadi dalam komunitas ini, seperti komunitas ini, di sini dia untuk baik berkeluh kesah, baik juga untuk membersihkan rencana-rencana baik yang akan dilakukan untuk kedepannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang kedua, sebutkan contoh komunitas praktisi yang di sekolah Anda atau yang Anda ketahui. Atau apakah Anda seorang praktisi termasuk dalam anggota komunitas praktisi sekarang? Ya, silakan berikan lagi tanggapan Bapak Ibu di melalui
Matematika ya, saya kirim linknya ya ke chat box. Coba diklik linknya Bapak Ibu. Ibu Saryati, MGMP. Ya baik, terima kasih Ibu. Ibu termasuk MGMP mata pelajaran apa ya Ibu Saryati? Matematika, Ibu. Matematika. Di daerah mana Ibu? Di Medan, Bu. Di Medan. Oke, baik Bapak Ibu. Komunitas praktisi yang lainnya, MGMP pada umumnya guru ya, termasuk komunitas MGMP ya Bapak Ibu ya. Iya, iya Bu. Iya, Ibu Hasmidar. MGMP mata pelajaran mata pelajaran apa Ibu Hasmidar? Bahasa Inggris. Oh iya, baik Ibu Hasmidar. Kayaknya kita perlu satu komunitas praktisi nih ya Ibu Hasmidar ya. Ya, mantap. Iya, mantap. Di daerah mana Ibu Hasmidar? Bolga. Ya, si Bolga. Ya, baik Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? IPA jawabannya MGMP juga, Bu. Oh, MGMP ya. Ya, mata pelajaran apa Ibu Sofiana? Ya, matematika juga, Bu. Matematika. Iya. Baik Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu memasuki komunitas praktisi, saya yakin itu adalah salah satu tanggung jawab atau kewajiban, saya juga dikatakan seperti itu ya, atau sebagai pengabdian dari Bapak Ibu, karena dalam komunitas itu banyak hal yang dibicarakan, banyak direncanakan, banyak hal yang didiskusikan tentang bagaimana rencana-rencana baik ke depannya dalam menggerakkan pendidikan di Indonesia. Saya yakin dengan Bapak Ibu mengikuti komunitas praktisi, Bapak Ibu juga untuk pendidikannya sangat berpengaruh besar kepada peserta didik kita. Ya, coba kita kembali. Ya, coba kita kembali ke PowerPoint. Turian, komunitas apa Turian? MGMP juga Ibu. MGMP mata pelajaran apa Pak? Matematika Bu. Oke, matematika. Jadi ada 3 di sini MGMP matematika ya dalam peserta konvokasi kami ya, ada 3 ya Bapak Ibu. Iya betul Bu, betul Bu. Nah, bisa juga ya komunitas MGMP, komunitas kepala sekolah, komunitas pengawas, dan juga nggak hanya MGMP ya Bapak Ibu, ada juga komunitas guru lintas jurusan, begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang artinya segala kumpulan dari orang-orang yang ingin mempunyai perubahan yang lebih baik pendidikan kita. Yang ketiga, apakah manfaat komunitas praktisi baik untuk diri sendiri dan di belajar? Silakan kita sharing ya Bapak Ibu. Apa manfaat yang sudah orang Ibu rasakan dengan bergabungnya di komunitas praktisi? Sama seperti tadi, Bu. Ya. Hanya lihat View only. Iya, ya Bapak Ibu. Ya, sudah saya kirim linknya ya Bapak Ibu. Manfaat yang sudah Bapak Ibu rasakan sendiri ya dengan bergabungnya di sebuah komunitas praktisi. Saya jawab di kolom chat aja ya Bu. Nggak bisa sinyal saya untuk Boleh membuka. Bapak Ibu yang ada kendala sinyal, memfasilitasi terciptanya metode pembelajaran yang baru Bapak Turian. Ya, terima kasih. Jadi sangat berdampak positif ya Bapak Ibu. Sangat Ibu. Ibu Saryati dapat berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi, sharing ilmu, dapat berkolaborasi bersama teman saya, Bapak Ibu. Karena setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda ya, Bapak Ibu. Oke, sharing ilmu. Jadi tentunya Bapak Ibu semuanya sudah merasakan ya dampak besar dengan ikut sebuah komunitas praktisi. Sudah Bu. Iya. Baik.
Ya, bisa kita lihat Bapak Ibu, ada manfaat komunitas praktisi sebagai strategi pembelajaran profesional karena memiliki potensi untuk membangun jejaring antar guru. Itu tadi ya Bu, yang komunitas MGMP, kepala sekolah dan pengawas dan rekan sejawatnya untuk memiliki kesempatan berinteraksi secara rutin. Para anggota yang datang dari latar belakang yang berbeda dapat bermanfaat bagi anggota yang lainnya. Memberikan ruang berbagai informasi, isu kontekstual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan atas sebuah isu bersama. Jadi ada beberapa di sini manfaat komunitas praktisi ya Bapak Ibu. Ya, bisa kita lihat juga. Yang terakhir, menghasilkan pengetahuan baru untuk membantu anggota mengubah praktik mereka untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan teknologi. Jadi dengan latar belakang yang berbeda bisa kita saling sharing, membantu satu sama lainnya ya Bapak Ibu. Kesimpulannya, mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktisi pengajaran dan pembelajaran. Dalam komunitas praktisi di sekolah, seluruh anggota belajar satu sama lain, berbagi praktik satu sama lain, dan terus meningkatkan kapasitas anggota dalam membangun komunitas dan tentunya untuk menggerakkan pendidikan di Indonesia ya Bapak Ibu, yang berpusat kepada murid. Ya, baik. Atas diskusi kita pada hari ini, ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Sebelum kita masuk leksi? Apakah sudah jelas? Iya. Sudah ya, jelas Ibu Ibu. Saryati? Sudah jelas Ibu. Iya, baik. Jadi kira-kira refleksi pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah masih flat atau sedikit bingung? Oke, Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu? Sudah lumayan oke. Sudah lumayan oke. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk penutup kegiatan Lokakarya pada hari ini. Ya, berikan beberapa pantun ya untuk menggerakkan semangat kita berkolaborasi dalam praktisi yang sudah Ibu jalankan sampai saat ini. Angin berhembus berkelana, hujan indah rintiknya, tiada yang sempurna, mohon saran dan kritiknya. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada kekurangan saya dalam memfasilitasi Bapak Ibu, saya yang lama ini sekian. Sampai jumpa di kemudian waktu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu peserta CGP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, adalah kita yang pertama dalam Lokakarya ini tentang lingkungan belajar. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas. Sebentar ya, kita sharing dulu. Tadi bahwa pertemuan kita ini adalah untuk tentang lingkungan belajar, yaitu keyakinan kelas. Nah, adapun yang menjadi tujuan kita pada pagi ini itu adalah bahwa Bapak Ibu calon guru penggerak diharapkan dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, lalu sebelumnya kita sepakati dulu ya Bapak Ibu bahwa setiap peserta memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, kemudian berbicara setelah dipersilakan, kemudian mengemukakan pendapat atau secara langsung atau menuliskan di kolom chat. Tapi nanti kita menggunakan Jamboard ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, untuk sebagai brainstorming kita untuk menyegarkan ingatan kita kembali, kita ada pertanyaan dulu yang untuk mengingatkan kita kembali, itu tentang ya Ibu. Baik Bu.
Ya, silahkan Bapak Ibu isikan jempolnya. Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan menyebutkan apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas tersebut. Jangan lupa namanya ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Atau ini ada yang ingin menyampaikannya langsung atau di kolom chat. Ya, Ibu Firda sudah menikmati. Oke. Yang lainnya? Ibu Hasmidar, apa ini? Kesepakatan kelas yang dibuat bersama di kelas. Terima kasih. Kesepakatan yang dibuat bersama. Oke. Baik ya, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu di halaman 2. Silakan Bapak Ibu ke halaman kedua. Balik dulu, Bu, ke PowerPoint, Bu. Tidaklah. Silakan Bapak Ibu ke halaman kedua. Balik dulu, Bu, ke PowerPoint, Bu. Jadi langsung aja di halaman 2 itu. Apa saja hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan sebelum membuat keyakinan kelas. Yang kita ingat saja Bapak Ibu yang sudah kita lakukan di kelas. Nah, Ibu Sophie sepakat untuk menjalankannya. Apa saja hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan sebelum membuat keyakinan kelas. Ya, kelas menurut Ibu Sophie, kelas itu harus sepakat untuk menjalankannya. Kemudian Pak Turian mengatakan impian kelas. Oke. Nah, kemudian ada Ibu Hasmidar itu menyatakan apa ini Bu? Bisa dilaksanakan bersama. Oke. Baik. Pertanyaan yang ketiga untuk menyegarkan ingatan kita kembali itu di halaman 3 Bapak Ibu. Apakah manfaat dengan dibuatnya keyakinan kelas? Apakah manfaat dengan dibuatnya keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu? Bagaimana? Ya, Ibu Sophie menyatakan bahwa agar kelas menjadi nyaman, kemudian terciptanya suasana belajar yang nyaman. Nah, menurut Ibu Sophie tadi bahwa manfaat dari kita memiliki keyakinan kelas bahwa agar kelas itu nyaman, kemudian tercipta suasana belajar yang nyaman itu dari Pak Turian. Kemudian terciptanya suasana belajar yang kondusif dari Ibu Firinta. Baik, kita kembali ke ini, ya. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kita simpulkan dari keyakinan kelas yang kita laksanakan pada pagi ini? Silahkan. Ada Bapak Ibu? Atau perlu dilihat kembali? Saya Bu, Silakan, saya Bu. Pak Turian. Halo Bu. Silakan Pak Turian. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi yang bisa kita simpulkan dari yang sudah kita diskusikan ini bahwa keyakinan kelas itu sangat-sangat penting dibuat nanti di kelas. Yang nanti keyakinan itu kita buat jadi kesepakatan bersama.
untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman untuk belajar bagi murid-murid kita. Demikian kira-kira Bu yang bisa saya tangkap hari ini. Ya, terima kasih Pak Turian. Jadi kelasnya nyaman dan kondusif ya. Untuk selanjutnya ada lagi Bapak Ibu kita tutup pertemuan kita ini. Cukup ya? Cukup ya Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kita ini makin cara berpikir kita untuk menjadikan kelas kita memiliki keyakinan kelas yang dapat kita laksanakan bersama-sama dengan seluruh warga kelas, sehingga kelas kita itu siswa itu bisa menjadi nyaman, senang dalam belajar, dan suasana kelas itu nyaman. Ya, itu kesimpulan kita pada pertemuan pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Semoga kita dapat menjadikan pembelajaran kita atau kelas kita yang berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Oke, Stop Pak. kita simpan dulu. Pak, Bu. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa Bu, Bisa, Bu. silakan Bu. Ya. Baiklah Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, calon guru penggerak, pada saat ini kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu visi untuk lingkungan belajar, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi kita ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Hasmi Darmar Paung, guru dari SMP Negeri 8 Sibulga. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sebelum memasuki sesi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu, agar kegiatan kita ini nanti dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Bapak Ibu, berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu, sesi 1 tadi Bapak Ibu tentunya sudah memiliki kesepakatan kelas, ya, kesepakatan yang harus kita jalankan dalam proses sesi demi sesi. Untuk ini, untuk menghemat waktu, kita langsung saja Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita lihat dari tujuan dari sesi kita di pagi hari ini. Adapun tujuan dari sesi ini adalah agar kita selaku calon guru penggerak dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang kalimat keyakinan kelas, kata keyakinan kelas? Sudah Bu. Tapi Sudah, masih Pak? kurang yakin. Masih kurang yakin? Ada yang mencoba memberikan pendapat Pak, Bu, tentang keyakinan kelas? Keyakinan kelas berarti kayak kesepakatan kelas gitu ya Bu ya. Ini ya, kita lihat, coba kita lihat ya, kata Bu perintah sebentuk kesepakatan kelas. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini ada saya buat beberapa pertanyaan berbentuk pertanyaan pemantik yang akan brainstorming pemahaman kita tentang keyakinan kelas. Untuk itu Bapak Ibu nanti coba dijawab pada Jamboardnya ya, akan saya kirim linknya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, coba di kolom chat sudah saya kirim linknya. Lihat Bapak Ibu. Iya, sudah Bu. Ya, sudah Bu. Ya. Nah, di link sana ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba jawab kepada Bapak Ibu. Saya persilakan untuk menjawabnya dengan sticky note. Nah, nampak Bapak Ibu pertanyaan pertama? Lagi proses Bu, lagi proses. Ya, apakah yang proses? Ya, bagi yang sudah nampak coba dilihat di
sana. Bunyinya adalah, apakah yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu coba dijawab. Ya, jangan lupa Bapak Ibu dituliskan namanya. Ya, ini sudah masuk satu pendapat Ibu Pirinta. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Ya, sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan kelas tersebut. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Masuk lagi dari Ibu Saryati. Sesuatu yang disepakati bersama dalam kelas. Berikutnya dari Ibu Sofi, kesepakatan kelas yang harus dipatuhi bersama. Ya, Ibu Saryati, peraturan yang bermanfaat bagi kelas. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat dari beberapa pendapat ini. Tentu seluruh pendapat yang sudah ada sudah bagus, tetapi kita mungkin perlu sedikit penjelasan tentang kesepakatan kelas tersebut. Kepada Ibu Saryati kami persilahkan. Ibu Saryati, bisa diperjelas sedikit lagi Bu, ditambah penjelasannya. Baik Bu, terima kasih. Menurut saya bahwa keyakinan kelas itu adalah semua peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi kelas, dan sebelumnya diawali dengan kesepakatan kelas Bu. Nah, dari kesepakatan kelas itu muncullah aturan-aturan di dalam kelas itu yang harus dipatuhi oleh seluruh warga kelas. Itu menurut saya Bu. Iya, terima kasih Bu Saryati. Pendapat Ibu Saryati sudah sangat bagus sekali. Di mana keyakinan kelas itu berangkat dari kesepakatan kelas. Yang mana kesepakatan kelas dibuat bersama siswa di dalam kelas. Ya, seluruh siswa harus terlibat langsung. Tidak sebuah statement dari guru yang menyatakan bahwa ini aturan kelas. Jadi perbedaannya adalah kalau aturan kelas dibuat oleh guru, kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan yang di kelas luar kelas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang lanjut ke yang nomor 2 Bapak Ibu. Yang nomor 2 di sana pertanyaannya, apakah manfaat dengan dibuatnya keyakinan kelas? Nah, tadi kan kita bicara tentang keyakinan kelas. Lalu untuk apa keyakinan kelas tersebut? Apa ada yang ditemukan dari keyakinan kelas tersebut? Nah, Bapak Ibu dipersilakan menuangkan pendapatnya dalam sticky note. Jangan lupa Bapak Ibu dituliskan namanya. Ya, sudah masuk dari Bu Pirinta. Membuat suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Iya. Sedangkan dari Bu Sofi, agar belajar menjadi nyaman. Sedangkan dari Bu Sofi, agar belajar menjadi nyaman. Dari Pak Turian, supaya tercapai pembelajaran yang menyenangkan. Iya, bagus-bagus sekali pendapatnya Bapak Ibu. Di mana kita tahu bahwa keyakinan kelas itu dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Nah, tentu kalau terlaksana sebuah keyakinan kelas, maka akan terjalan suasana kelas yang nyaman dan kondusif seperti yang dituliskan oleh kita. Boleh dijelaskan lebih, apalagi dijabarkan lagi Bu Pirinta? Baik Ibu, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, keyakinan kelas itu dibuat oleh semua peserta, baik guru maupun peserta didik yang ada di kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama dan untuk dilakukan bersama oleh warga kelas tersebut untuk menciptakan suasana yang kondusif, yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik merasa betah dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas tersebut. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Jadi itu dia yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu sudah cukup jelas. Sepertinya Bapak Ibu bukan baru pertama mendengar istilah dengan keyakinan kelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, kan tadi kita sudah membicarakan panjang lebar tentang keyakinan kelas. Sekarang saatnya kita menarik kesimpulan tentang hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ada yang mau mencoba menyimpulkan hasil diskusi kita? Bagaimana Pak Turian? Bisa Pak Turian? Ya, saya coba Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita bahwa keyakinan kelas itu dibuat oleh semua warga kelas, baik siswanya, baik dan menjadi kesepakatan bersama, di mana nanti kesepakatan itu harus dipatuhi oleh semua warga kelasnya, bukan hanya siswanya. Demikian kira-kira Bu. Iya, bagus. Iya, bagus sekali. Nah, itu dia. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Ibu Saryati. Baik Bu, terima kasih. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan bahwa keyakinan kelas itu dimulai dari kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan itu dibuat bersama oleh seluruh warga kelas dan dipatuhi atau dijalankan oleh seluruh warga kelas, maka itu menjadi keyakinan kelas. Itu menurut saya Bu. Bagus, terima kasih Bu Saryati. Nah, jadi kita sudah sama-sama tahu Bapak Ibu bahwa keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, ya. Kalau yang menerapkannya itu kelas yang membuat kesepakatan. Nah, pembuatan keyakinan kelas tersebut harus melibatkan seluruh warga kelas melalui curah pendapat. Nah, apa manfaatnya? Tentu manfaatnya menumbuhkan budaya positif di kalangan siswa, sehingga siswa merasa nyaman, tenang, dan senang berada di dalam kelasnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sesi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita coba mengadakan refleksi dulu. Bagaimana menurut Ibu Sofi pembelajaran kita pada hari ini? Ya Bu, sangat menyenangkan, sudah paham tentang keyakinan kelas. Alhamdulillah. Dengan begitu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang belum jelas? Tidak ada Ibu. Sudah jelas sekali Bu. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Demikianlah sesi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan sesi ini mendatangkan manfaat bagi kita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.